محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم. Iman itu benar-benar bisa menjadi usang, seperti usangnya pakaian. Bagaimana tatkala kita semangat beribadah, tahu-tahu kesibukan kita dengan dunia kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita membuat kita jadi terlambat datang ke masjid, membuat kita jadi tidak membaca Al-Quranul Azim, membuat kita jadi zikir pagi dan petang tanpa memaknai lagi, membuat air mata kita kering padahal dulu mudah bagi kita untuk meneteskan air. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Orang itu kalau punya baju baru seneng, punya mobil baru, Masya Allah, sandalnya baru, ada satu hal yang membuat dia gembira. Tapi pernahkah kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita? Kita minta yang baru dalam keimanan ini, jemaah. Maka hari ini kita duduk di kajian ba'da zuhur. Sering kajian ba'da zuhur di Samsul Huda ini. Kayaknya baru juga kajian. Ya, mudah-mudahan yang baru ini membuat kita lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terus terang, anak turun dari mobil tadi, Masya Allah jemaah, di Tawangmangu itu turun dari mobil adem. Ini turun dari mobil, Allahu Akbar. Ya, mungkin itu ujian keimanan juga bagi kita. Ahibati billah, apa sih yang kita tunggu? Yang muda nunggu tua, yang sehat nunggu sakit, yang kaya nunggu miskin, yang miskin nunggu kaya. Tapi ada yang nggak kaya-kaya, ditunggu bertahun-tahun. Tapi itulah kehidupan manusia. Banyak orang yang terlambat pada saat seharusnya dia berbuat, ternyata dia telat. Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 165. Ini akhir surat Al-An'am. Apa artinya Al-An'am? Antum? Al-An'am apa? Yang keras. Lebah. Ya, hampir sama-sama binatang. Binatang, oh, binatang ternak. Di parfum kiri. Oh, ini tidak dijual ini, enggak. Kirimkan ke belakang sana. Masya Allah. Iya, binatang ternak. Di akhir surat ini, yang kalau kita menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, kita akan selalu lewat ayat ini, jemaah. Maka ingat bagaimana wasiat Nabi SAW kepada salah satu sahabat agar dia menghatamkan Al-Quran fi syahr. Jadi setiap sebulan sekali antum akan lewat ayat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Ingat, artinya khalifah itu generasi yang menggantikan generasi yang sebelumnya. Siapa yang bangun masjid Samsul Huda? Bapak Sam sama Ibu Huda. Ya. Ya apa? Salah apa? Samiran sama
Pak Samiran sama Bu Sulia. Kok jadi Huda? Hah? Pak Sam sama Pak Sam dapat. Astagfirullah jemaah. Artinya tadi kemana mereka? Pergi, digantikan oleh anaknya. Antum lihat rumah-rumah yang di sebelah sini. Mungkin rumah-rumah yang di pinggir jalan, toko-toko yang di pinggir jalan. Punya siapa itu? Oh, dulu punyanya fulan. Dulu punyanya fulan. Terus kemana mereka pergi? Dan tidak kembali. Mereka pergi dan tidak pernah kembali. Dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Inilah kita sekarang yang sedang hidup melanjutkan yang terdahulu dan akan digantikan dengan yang akan datang. Pasti seperti itu. Apa tujuannya kata Allah Azza wa Jalla, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lainnya beberapa derajat. Dalam hal apa? Para ulama tafsir menyebutkan fil quwwah, dari sisi kekuatan fisik. Ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Antum lihatlah. Ini semua sudah kenal sama yang di kanan sama kirinya belum? Antum kenal sak golongan ini jemaah. Sama yang di belakang antum kenal? Enggak kan? Iya, kenalan sekarang deh. Antum lihat kanan kiri antum, assalamualaikum jemaah. Sudah? Antum sudah kenal? Lu coba assalamualaikum, salaman dari mana, siapa namanya, apa kerjaannya apa. Ini berkaitan dengan tema kita. Coba kenal dulu, ana minum. Soalnya mama juga di atas. Loh, ada yang melungung lihat ke depan, tidak mau kenalan jemaah. Antum lihat yang sebelah kanan antum ada yang lebih gagah. Lihat sebelah kiri, kok kurus ya? Seperti itu yang kita lihat jemaah. Ada yang dilihat ketika antum salaman, lihat jamnya, oh wong soge. Kelihatan. Ada yang lihat kiri, ngelihat HP-nya, oh wong ndak duwe. Hakadzal hayat. Antum nanti keluar dari masjid, ketika ngelihat sandalnya orang-orang, antum juga akan melihat. Ada yang pakai sandal mahal, walaupun pinjem. Tapi kayaknya nggak ada jemaah. Pinjem sandal mau ke masjid itu untuk bergaya nggak ada. Antum lihat nanti ketika naik motor antum lihat perbedaan. Ada yang motornya baru, ada yang motornya lawas, ada yang motornya masya Allah jemaah. Ngelihat dari jauh seneng antum. Kapan aku duit kayak ini? Allah menyebutkan bahwa tatkala antum dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah jadikan perbedaan di antara kalian. Enggak semuanya satu strata, enggak. Itu dalam sisi kekuatan, kesehatan, rizki enggak sama. Apakah yang bapak ibunya satu, anaknya rizkinya sama? Enggak sama. Padahal kalau antum berpikir loh seharusnya sama ya. Iya, kalau dapat warisan mungkin sama. Tapi kalau bicara rizki, warisan itu salah satu rizki. Jadi ada perbedaan yang kita lihat. Kadang-kala kita ngelihat antara dosen sama mahasiswa, lebih kaya mana? Bisa jadi mahasiswanya jemaah. Itu kita lihat. Baik, mahasiswa yang giat sama mahasiswa yang telat, biasanya rizkinya lebih banyak mana? Loh, antum lihat, yang telat ini kok soge-soge sing telat ya.
yang selalu rajin, kadang-kadang kita lihat, ya Allah, susah urip. Baik, profesor ekonomi sama mahasiswa yang tidak lulus, apakah rezekinya selalu lebih banyak profesor? Belum tentu. Boleh jadi yang tidak lulus jadi pengusaha, mempekerjakan profesornya. Hadil hayat jamaah. Ini kehidupan. Dan Allah menjadikan itu apa tujuannya? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Di antara perbedaan itu, perbedaan masalah fisik. Ada yang putih, ada yang gelap. Yang putih diuji apa enggak? Diuji. Antum sombong enggak? Antum syukur enggak? Apakah kemudian ketika antum dibikin putih lalu antum menghina yang hitam? Padahal dua-duanya sama-sama ciptaan Allah Azza wa Jalla. Perempuan yang selalu berbangga dengan kecantikannya. Ada nggak salon kegantengan? Jamaah di Madiun ini ada nggak? Karena nggak akan ada yang masuk jamaah. Kenapa? Wong lanang kabeh ganteng. Lu tidak perlu. Antum yakin tidak ganteng antum? Kalau antum cantik naik ke atas. Ini di bawah khusus yang ganteng-ganteng semuanya. Artinya tadi kita lihat perempuan yang selalu peduli dengan kecantikannya itu diuji. Ketika dia melihat fulanah lebih cantik dari dirinya, atau dia melihat fulanah lebih jelek daripada dia umpamanya, itu Allah uji. Ini bicara tentang fisik. Dan ternyata juga Allah bedakan yang namanya karakter. Antum lihat ada orang yang karakternya Masya Allah, senyum terus ya. Ketemu ahlan wa sahlan, kef halak, tapi ada yang ketemu mana apa? Jadi ya Allah dah enak ketemu itu jamaah. Antum lihat pedagang. Kenapa sekarang banyak toko itu? Gak tahu ya kalau di sini ya. Tapi biasanya di Jember itu apotek. Kalau Anda tidak mendapatkan 5S, Anda tidak perlu bayar. Dan Anda lihat sebagian penjual itu senyumnya terpaksa. Iya jemaah. Oh terpaksa. Tapi ada orang ya Allah memang nyeneng no. Dia itu karakternya berbeda. Ada yang bakhil, ada yang dermawan, ada yang penakut, dan ada yang pemberani. Ada yang cepat marah, ada yang lama mau marah jemaah. Kita godain tidak ngamuk-ngamuk. Sabar. Ada, kita lihat, kita dalam pergaulan kita melihat seperti itu. Semua perbedaan itu tujuannya ingat bala, liyabluwakum, ujian, untuk dicoba siapa yang paling baik amalannya. Sebenarnya itu karena di dunia ini, berulang kali yang sampaikan di beberapa kajian, di dunia ini orang itu mendapatkan perbedaan tadi, dilebihkan sama Allah, diistimewakan sama Allah, baik dalam fisik, dalam harta, dalam kesehatan, dalam karakter. Itu bukan karena amalannya, bukan. Jangan berpikir orang ganteng itu berarti soleh. Kalau orang jelek, oh akeh duson itu. Nggak bisa. Antum lihat orang ini kaya raya, Masya Allah, berarti ini orang bertakwa kepada Allah. Lah, antum lihat orang miskin ini, kayaknya punya dosa tersembunyi dia. Tidak. Di dunia ini, semua pemberian Allah, semua keistimewaan yang diberikan itu tujuannya adalah sebagai ujian. Yang dikasih harta lebih diuji, engkau bersyukur apa enggak? Engkau gunakan buat apa harta yang Allah berikan kepadamu? Yang dikasih harta sedikit juga diuji sama Allah. Engkau bersabar enggak? Apakah kemudian dengan kemiskinanmu engkau mencuri? Dengan kesusahanmu engkau merampok?
Dengan kesulitan hidupmu engkau melakukan riba. Ujian jemaah. Semua tujuannya ujian. Tinggal siapa yang sukses dalam ujian itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di akhir surat ini, Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu itu adalah cepat pemberian hukuman. Jadi Allah kalau mau ngasih hukuman jemaah, cepat. Kita kalau ngelihat di dunia ini, orang kalau mau dihukum itu harus ditangkap dulu, dibawa ke belum ke sidangan, kemana, ke kepolisian dulu, disidik, ditahan, ini itu berlama-lama, terakhir sidang bebas. Loh, enak, bayar, pokoknya seperti itu. Tapi kalau Allah nggak bisa, Allah memberikan hukuman cepat sekali. Tapi Allah mengatakan wa innahu laghafurur rahim. Tapi sesungguhnya dia itu maha pengampun dan maha pengasih. Allah tatkala menyampaikan ini agar manusia tatkala beribadah itu, dia beribadah di antara harap-harap cemas. Kita semua berbuat dosa. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih mata, terkadang kita gunakan mata kita tidak dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dikasih kelebihan harta dan kita tahu sebagian orang itu membutuhkan pertolongan kita, tapi kita nggak tolong mereka. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan ayat ini yang tadi kita baca di akhir surat Al-An'am itu seperti firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang membagikan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya sampai gila. Apa istilahnya? Crazy rich. Ya, itu orang kaya sampai gila. Atau orang gila kaya. Ada lah orang gila. Orang kaya gila mungkin, tapi orang gila kaya ada. Coba antum lihat nanti. Kita lihat tadi Allah membagikan yang ini kaya, yang ini kaya sekali jamaah sampai bingung. Duitnya mau ditarik di mana bingung. Makanya kenapa antum lihat banyak perusahaan-perusahaan membuat barang-barang yang limit edition. Jam harganya 5 miliar. Ada yang beli enggak? Ada. Karena tadi orang ini bingung. Dia mau dibuat apa duit? Dia beli jam 5 miliar. Padahal bahan dasar bikin jam itu berapa sih? Paling anggap 50 juta. Atau anggap 100 juta. Tapi dia beli 5M. Untuk apa? Pas untuk bergaya. Siapa yang membagi itu? Allah. Dan Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan itu. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Tapi pasti ada hikmahnya. Lalu kata Allah, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kami jadikan sebagian kalian di atas sebagian lainnya, beberapa derajat. Antum lihat, ada yang manajer, ada yang general manager, ada yang supervisor, kemudian ada yang anak buah terus sampai bawah. Jadi ada yang jaraknya dari bawah ke atas ini jauh sekali jemaah. Apa tujuannya? Liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Ya, untuk saling memberikan manfaat sebenarnya. Artinya orang kaya itu nggak bakalan kaya kalau nggak ada orang miskin. Bagaimana kalau orang miskin, orang yang menanam padi mau jual ke orang kaya? Apa yang terjadi sama orang kaya? Dia harus bercocok tanam. Dia harus bertani. Nggak ada gunanya kekayaan dia.
Tapi Allah udah atur jemaah. Allah sudah atur. Jadi memang supaya kehidupan ini berjalan, Allah bagi-bagi. Ada yang menjadi pemilik toko, ada yang pengelola toko, ada yang pelayan toko, ada yang tukang bersihnya toko. Jadi diatur sama Allah SWT. Ya Allah ya, kadang-kala anak naik motor ya, ngelihat manusia di kanan kiri itu ya, ini jual nasi goreng, ini jual nasi goreng, sana nasi goreng. Oh, no sing tuku ya. Semuanya nasi goreng kadang dia. Ada yang beli. Kalau sekarang mungkin ada makanan anak-anak apa? Cilo, cimol, sempol, apa lagi? Hah? Cireng. Oh, itu pokoknya lihat. Ya Allah, oh no sing tuku ya. Padahal Anda nggak mau, tapi ternyata tadi lah Allah sudah bikin semuanya bisa hidup. Kemudian di surat Al-Isra, seperti di surat Al-Isra ayat 21, Allah mengatakan undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihat bagaimana kata Allah, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tapi di akhirat itu lebih besar lagi derajat-derajatnya dan lebih besar lagi kemuliaan yang Allah berikan. Ahibati billah, bicara orang yang dikasih kelebihan harta. Ketika Allah mensifati penghuni surga itu, antum nanti baca ya di surat Ali Imran 132, 133, 134. Bagaimana Allah mensifatin ternyata penghuni surga itu adalah orang yang rajin sedekah. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jamaah, antum lapar apa kenyang? Lapar ngantuk, kenyang ngantuk. Tak lihat yus mulai lemes orang-orang. Atau karena hawanya anget gini jemaah. Allah sebutkan surga itu disediakan buat siapa? Al-Muttaqin. Antum lihat ada masjid namanya Masjid Al-Muttaqin kan? Buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Allah mensifatin tentang orang bertakwa ini. Pertama sifat yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang suka berinfak, yang selalu berinfak fis sarra wad dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi suka, dalam kondisi duka. Artinya dia selalu berinfak. Sebagian kita itu ada yang berinfak waktu miskin, rajin infak. Kenapa? Iya Ustaz, salah satu bentuk mencari rizki. Dia sedekah 2000, ya antum lihat naik motor di pinggir jalan umpamanya ada orang minta-minta buat bangun masjid atau apa, dia kasih, terus dia kasih. Ketika miskin dia rajin berinfak supaya kaya. Ketika kaya belum tentu berinfak. Dan berinfak di waktu miskin itu enak. Apa enaknya? Ingat perhitungan pada hari kiamat persentase ya. Persentase. Jadi ketika antum miskin, antum punya uang 10.000. Sekarang umpamanya anak cuma punya uang 10.000. Antum bisa sedekah 5.000? Bisa. Berapa persen dari harta antum? 50%. Baik, ketika antum lebih kaya lagi, datang ke Masjid Samsul Huda, bawa duit berapa? 1 juta. Alhamdulillah. Bisa antum sedekah 500. Tetap 5.000 ya. Duitnya 1 juta, sedekahnya tetap 5.000. Ketika Allah berikan kepada antum 100 juta, mampukah antum bersedekah 5.000? Artinya 50%, seperti waktu antum miskin? Sama, nggak ada perbedaan jemaah.
Nilai 5.000 yang antum sodakohkan dengan 50 juta yang antum berikan sama saja. Gak ada bedanya. Di sisi Allah sama aja. 50%. Makanya orang kalau sering sodakoh waktu miskin, itu dia banyak pahalanya di sisi Allah. Karena dia hitungannya nanti, saya 50% sodakoh. Ketika antum punya uang 1 miliar, mampu antum sodakoh 5.000? 50%? Mikir jemaah. Kebanyakan Ustaz. Enggak, sama. Waktu awal antum datang ke Masjid Samsul Huda 5.000 itu, sama sekarang antum sodakoh 500 juta, nilainya sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar, tapi bisa mengalahkan 100 dinar. Kenapa kok bisa seperti itu? Kata Nabi SAW, ini orang hanya punya 2 dirham. 2 itu harta dia semuanya. Hanya punya 2. Dia sodakohkan 1 dirham. Berarti berapa harta yang dia sodakohkan? 50%. Orang yang bersodakoh 100 dinar itu punya sak gudang jemaah duitnya. Ketika dia ambil 100 dinar, itu sedikit dibanding yang disisakan. Makanya Nabi SAW mengajarkan urusan sodakoh ini agar kita selalu melihat persentase. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa setengah hartanya, Nabi tidak tanya berapa yang dia sodakohkan. Nabi bertanya SAW, apa yang kau tinggalkan buat saudara, buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, mislah, seperti itu. Artinya setengahnya. Boleh jadi nilainya dengan nilainya yang diberikan Utsman bin Affan lebih banyak Utsman. Tapi kok persentasenya boleh jadi Umar lebih banyak. Ketika Abu Bakar bawa fulus, ditanya juga sama Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Lebih baik dari itu Allah dan Rasulnya. 100% dia berikan. Sekali lagi, nilainya boleh jadi sama Umar, mungkin banyakkan punya Umar, tapi secara persentase tetap menang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah sebutkan sifat pertama orang yang bertakwa itu suka berinfak. Kenapa? Karena ternyata para ulama menjelaskan inti semua dosa itu hubbud dunya, cinta dunia. Antum coba lihat ya, orang-orang yang korupsi kenapa? Cinta dunia. Orang-orang yang berzina, apa masalahnya? Cinta dunia. Orang-orang yang melakukan riba, apa masalahnya? Cinta dunia. Orang-orang yang meninggalkan rumah Allah, apa masalahnya? Cinta dunia. Antum lihat kembali kepada urusan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau, manis dan hijau. Manis apanya? Rasanya. Hijau warnanya. Makanya kenapa orang suka berangkat ke Tawangmangu? Hijau. Dan antum kalau melihat yang hijau-hijau itu, ya Allah, seneng aja mah. Walaupun uang orang lebih suka dengan yang merah. Iya, merah. Tapi kalau kita lihat dunia secara umum, orang tuh suka dengan yang hijau. Maka bagaimana orang-orang kita lihat nih, tetangga kita nanam di depan rumahnya pepohonan yang hijau ya. Kemudian mungkin di pinggir jalan dikasih yang hijau. Antum lihat di Madiun ini lapangannya umpamanya banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau. Dunia itu hijau warnanya, manis rasanya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Allah itu menjadikan kalian tadi khalifah-khalifah di bumi ini untuk dilihat gimana kelakuanmu, kerjaanmu gimana gitu. Fattaqud dunya wattaqun nisa.
Kalian bertakwalah kepada Allah dalam urusan dunia, dan takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Wanita ini bagian dari dunia aja. Salah satu bagian dari dunia yang paling menakutkan. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama Bani Israil itu wanita. Taib, semua umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umat Nabi Muhammad SAW apa? Harta. Supaya antum tahu, fitnah kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW itu harta. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa dengan kefakiran. Gak takut Nabi SAW. Apa yang ditakutkan? Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian, apa yang terjadi? Bersaing. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan bersaing mengumpulkannya sebagaimana orang-orang sebelumnya bersaing. Kemudian dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Antum lihat mana orang kaya yang sampai saat ini hidup dari kaumnya Nabi Musa? Nggak ada. Ada jemaah? Yang paling tua itu umur berapa? Ada 150? Nggak ada. Kita lihat, sudah berubah semuanya. Mereka semua binasa, dan dunia tidak mereka bawa ke dalam alam barzakh mereka. Ahibati billah, maka sebelum terlambat, segera antum berinfak. Khususnya mama. Mama ini harus lebih rajin sedekah daripada bapak-bapak. Nabi SAW datang ke tempatnya perempuan-perempuan mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai kaulah wanita, kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka. Walima ya Rasulullah, kenapa? Karena perempuan itu banyak melaknat dan kufur kepada suaminya. Dia punya karakter yang perlu diperbaiki. Sedekah ini memperbaiki. Kalau dia rajin sedekah, artinya sesuatu yang dia cintai. Siapa yang nggak suka sama harta? Siapa jemaah? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Cinta sama harta jemaah. Orang itu seperti cinta sama harta. Itu sebuah apa ya? Sesuatu yang lumrah. Tapi tatkala sesuatu yang dia cintai dia keluarkan, di sini dia sedang melatih diri. Dan jangan nunggu nanti. Makanya ketika antum disuruh sedekah, jangan nunggu nanti malam sedekah. Jangan nunggu besok. Makanya ketika Nabi SAW sama Bilal, Bilal itu bawa surban ya. Itu perempuan langsung melepas antingnya dilemparkan kepada Bilal. Melepas gelangnya dilemparkan ke Bilal. Kalau nunggu nanti imannya turun. Kan bisa jadi antum ketika di masjid semangat, Masya Allah, siap sampai rumah nggak jadi kayaknya, kebanyakan seperti itu. Makanya wanita-wanita itu langsung spontanitas melemparkan, karena mereka tahu dengan fadilah sedekah itu. Dan di surat Al-Munafiqun, akhir surat Al-Munafiqun ya, ayat 10 ayat 11, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anfiqu, kalian berinfaklah, mimma razaqnakum, ya Allah, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya kalau antum punya duit bukan rizki dari Allah, jangan disedekahkan. Kalau antum merasa harta itu antum dapat karena kerja antum, gak usah sedekah. Kalau antum merasa dapat rezeki itu karena kerja keras antum, karena lobby antum, antum gak usah sedekah.
Kenapa? Karena perintah Allah, infakkan apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya antum sadar ketika antum bersedekah itu dari Allah, bukan dari antum. Sehingga orang kalau tahu ini dari Allah, iya. Seringkali jamaah orang itu titip sama anak, titip uang untuk disalurkan. Kemarin ada yang titip uang sama anak 1 M, uang zakat. Ustaz, anak tinggal ada sisa uang zakat 1 M Ustaz ya, titip Ustaz ya. Apakah mungkin kemudian eman anak? Sayang ya, 1 miliar loh. Titipan orang, langsung besoknya ditransfer ke yayasan lain. Selesai. Tapi kenapa kalau antum yang kerja, antum merasa memiliki? Oh, ini punya anak Ustaz. Kata Allah, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Maka itu yang perlu ditumbuhkan kepada kita, jangan ditumbuhkan di jiwa kita. Kalau ini titipan. Contoh di sini. Kalau ada orang di belakang antum mukul pundak antum, Mas, ini Mas, 2 juta tolong masukkan ke kotak amal. Apakah kemudian antum sayang? Ya Allah, 2 juta, 1 juta ini. Gak mungkin antum melakukan itu kan. Kenapa? Loh Ustaz, oh titipan Ustaz, masa anak mau ambil? Itulah yang perlu kita tumbuhkan di hati kita, bahwasanya yang kita miliki titipan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala antum mengeluarkan itu, ya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, ketika orang ini sekarat mau mati, apa kata dia? Laula akha, ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit, ya Allah, dia minta tambahan umur sedikit. Apa yang tidak dia lakukan? Fa'asad, aku mau sedekah. Pertanyaannya, kenapa dia mau sedekah, tidak mau datang ke kajian? Masya Allah. Kasih yang ke belah. Karena sedekah itu ibadah yang paling cepat, paling mulia. Tidak ada ngomong ketika antum mau mati, ya, buat Masjid Samsul Huda berapa menit? Dengan mudahnya, apalagi sekarang antum tinggal buka handphone, wallahi jemaah, sekarang tuh harta cuma angka, malah cuma angka. Antum lihat, oh tambah nolnya 1, alhamdulillah. Besok istikharah, ya apa ya, mau dikurangi nolnya. Padahal kalau dulu jamaah hartanya itu dipegang. Jadi orang kalau mau sedekah itu memang dia memberikan apa-apa. Makanya Allah katakan sebelum datang kematian kepada kalian, sebelum ngomong, oh aku kepingin diundur umurku sedikit, dia ingin sedekah. Wa akun minas solihin, dan aku ingin jadi orang soleh. Sedekah. Orang ini sadar ternyata hasil kerja dia tinggal semuanya, kecuali yang dia sedekahkan. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Akan mungkin menunda, itu nggak mungkin. Setelah kita berbagi, berinfak dengan Allah. Kalau bicara faedah dari orang yang bersedekah jamaah, takut dengan bala, dia pakai helm karena takut apa? Ya apa kalau tabrakan? Ada yang cerewet, oh saku itu digali. Iya, dia takut sama bala. Itu apa yang menyebabkan dia mahal? Safety, safety. Jadi ada airbagnya di mana? Di sini terus. Jadi benar-benar orang itu kalau naik itu, oh, tabrakan aman. Artinya di benak manusia itu ada kekhawatiran terkena bala, terkena petaka, dan dia tahu banyak kejadian yang nggak bisa dihindari.
kemudian membuat keamanan itu. Nabi SAW mengatakan, sana'i'ul ma'ruf, itu sedekah, bukan asuransi. Jadi kalau mau asuransi, asuransi sama siapa? Sama pemilik langit dan bumi ini. Dan banyak sekali kalau bicara hadis-hadis yang berkaitan dengan faedah dari sedekah. Makanya kadang-kala orang sedekah untuk tolak bala. Tapi tolong ketika antum bersedekah untuk tolak bala, niatnya tetap ikhlas dan cari akhirat. Karena ada orang yang bersedekah hanya untuk faedah dunia. Banyak faedah dunia, umpamanya berkah ya. Berkah ini sesuatu yang menakjubkan. Dia tidak, ada orang yang ada orang gajinya 2 juta. Kalau secara realita ini sama, punya anak, ini belum punya anak. Yang 5 juta dapat 15 hari sudah ngutang. Yang 2 juta sampai akhir bulan masih bisa nabung 500. Kok bisa ya? Itu barokah. Yang 5 juta motor, pompa airnya mati. Kemudian ada saja yang membuat uang itu keluar manfaat sebenarnya buat diri dia, tapi karena ada yang musibah. Tapi ada orang, alhamdulillah motornya sama tua, pompa airnya sama, tapi dijaga. Mana qasad sadaqatun min man. Sedekah itu nggak ngurangin harta. Percaya nggak tuh? Percaya gimana Ustaz? Anak tadi berangkat bawa 1 juta, sekarang tinggal 200. Ustaz. Berkurang apa bertambah? Boleh jadi itu 200, tapi manfaatnya lebih daripada 1 juta. Itu barokah. Kemudian sedekah itu membuat orang lapang dadanya. Karena orang kalau cinta sama dunia sempit jamaah. Dia ketakut miskin, takut ini, takut terus. Ketika dia rajin sedekah, dia yakin sama Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi ini. Dan Allah itu janji akan Allah kasih lebih, dilipat gandakan. Di mana sekarang kita melihat ada investasi yang antum kasih 1 juta, besoknya dapat 2 juta. Ada Ustaz? Ya, investasi bodong. Antum lihat, pokoknya investasi yang antum dapat berlipat-lipat ganda, beberapa bulan kemudian dia akan kabur, dia akan tutup. Tapi sama Allah, investasi sama Allah, antum kasih 1, Allah ganti berapa? 10, Allah ganti 700. Gimana kalau antum ngasih 1 juta, ya Allah, oleh ini 700 juta ya. Tidak yakin. Masa? Makanya kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun fi jawfil abdi. Nggak berkumpul tuh sifat pelit, syuhud, dan iman di hati seorang hamba. Ketika dia pelit, imannya berarti sedang lemah. Maka orang yang rajin sedekah hatinya akan lapang sekali. Kemudian sedekah itu membersihkan harta, sedekah akan mengobatin penyakit. Apa kata Nabi SAW? Dawu mardakum bisadaqah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bukan berangkat ke Malaysia, berangkat ke Eropa, mau berobat, iya boleh. Tapi ingat, biasanya orang kalau sakit itu jamaah, dia akan cari alternatif. Udah ke dokter ini loh. Kenapa engkau tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi nyuruh kita sedekah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Dia punya luka di lututnya, jemaah, borok.
Ini borok di lututnya. Yang sejak 7 tahun gak sembuh-sembuh. Dia menyebutkan, aku sudah berobat kemana-mana dengan cara yang macam-macam, tapi nggak sembuh-sembuh. Dokter sudah aku tanya, nggak ada gunanya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Idhab, engkau pergilah sana. Fahfir bi'ran, engkau galilah sumur di tempat yang butuh sama air. Engkau cari tempat yang butuh sama air. Fa ini arju, aku berharap ya, ketika Allah keluarkan air, Allah matikan darah yang ada di lutut. Berangkat orang ini jemaah. Dan subhanallah, dia gali sumur, keluar itu air, boroknya semua. Ini disebutkan dalam Sahih Targhib. Artinya memang sesuatu yang mungkin, karena yang menyembuhkan itu sebenarnya Allah, bukan dokter dan bukan obat. Kemudian ya, orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, perbanyak saudara. Yang keras hatinya, yang sulit meneteskan air mata. Nabi alaihissalatu wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, pernah ada seorang yang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini kok keras hatiku ya, sulit menerima nasihat, sulit meneteskan air mata. Apa kata Nabi SAW? Idza aradta talyina qalbik, kalau engkau ingin hatimu lembut, fa'at imil miskin, berbagilah makanan dengan orang miskin, wamsah ala ra'sil yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu kata Nabi SAW. Dan masih ada banyak doanya malaikat setiap pagi ya, buat orang-orang yang rajin sodakoh. Kemudian sodakoh itu akan mendampingimu di kubur. Ketika engkau meninggal dunia, engkau diantar sama anakmu, sama keluargamu. Adakah anggota keluarga yang dampingi bapaknya? Dikubur bapaknya, dia nangis, berdoa, terus pulang. Kira-kira di rumah ngomongin apa anaknya? Katanya, Ustadz harus segera. Segera apa? Warisan. Betul loh jemaah. Itu sudah bukan milik yang mati. Milik yang mati tinggal pelunasan utang sama penunaian wasiat. Tapi udah milik anggota keluarga. Yang dampingimu, yang engkau sodakohkan, itu yang dampingin kita. Kemudian orang yang rajin sodakoh di akhirat ini, Masya Allah, itu menunjukkan bahwa dia orang-orang yang jujur sama Allah. Sodakoh itu bukti keimanan. Kemudian akan dihapuskan dosanya dengan sodakoh tersebut, akan dijaga dari api neraka. Kata Nabi SAW, fattaqun nar, selamatkan diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan setengah butir kurma. Anda lihat ada pembagian air, Masya Allah. Kita itu sesuatu, dia mengatakan ini punyaku. Dia melihat tetangganya gak dapat tengah roti itu yang menyelamatkan antum dari api neraka. Tahu loh kita jemaah. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah, bukan satu jemaah. Ini menunjukkan besarnya fadilah sedekah, dan dia dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Dan kelak pada hari kiamat orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sesuai dengan berapa persen yang antum sedekahkan dari harta antum. Yang terakhir, orang yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya fulan, fulan. Pintu surga itu berapa? 8. Mungkin gak semua orang bisa rajin sedekah. Ada orang yang memang gak punya dia anak rajin puasa sunnah Ustaz, insya Allah engkau dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Anak puasa sulit, sedekah gak punya, anak rajin sholat sunnah,
dipanggil dari pintu sholat, insyaallah. Hada, itulah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau ada pertanyaan yang nyampe, nah, bismillah. Bismillah, Afantat. Keren panggilannya, Afantat. Mohon solusi agar bisa istiqomah sebelum terlambat. Karena fitnah dunia, sulitnya usaha, nyari maisha, sulitnya nyari bini. Ya, yang pertama, kita itu harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Hakim. Pembagian tadi urusan maisha dalam kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat engkau bersyukur atau bersabar. Jangan sampai orang ketika dikasih ujian kemudian dia terburu-buru untuk cepat kaya, terburu-buru untuk cari bini, dia menempuh jalan-jalan yang tidak sahih. Apa yang harus engkau lakukan? Jangan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup dan tidak mati. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian kita bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada saudaranya, bergantung kepada pekerjaannya, bergantung kepada warisannya, bergantung kepada rumah yang dia miliki, bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar berlepas diri, yakin bahwa kalau seluruh penduduk Madiun bersatu padu untuk kasih pekerjaan kepada dia, nggak akan bisa. Masa tidak bisa, Ustaz? Tidak bisa. Walaupun umpamanya bapak wali kota nggak bisa, bapak presiden tidak bisa, Amerika mau siapa saja. Hanya Allah yang bisa memberikan. Itu harus tumbuhkan di hati. Jadi kadang-kala kita itu ngomongnya tawakal, tapi hatinya enggak. Karena tawakal ini bukan amalan lisan. Bergantunglah antum kepada Allah. Ketika ada ketergantungan kepada makhluknya, antum istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Ustaz, izin bertanya, kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan kemudian tobat, lalu terjatuh dalam maksiat lagi, bagaimana caranya istiqomah agar tidak maksiat lagi? Yang pertama jamaah, ketika antum terjebak dalam dosa, segera bertobat. Jangan ditunda. Karena setan akan membisikkan kepada manusia untuk menunda tobat. Nanti aja, gampang tobatnya. Antum sekalian aja tobatnya. Kayak orang mau belanja jamaah ya, di toko itu. Kan kalau belanja, antum mau belanja 10 barang. Masa antum bawa satu, bawa ke kasir ya, kemudian ambil lagi satu, kan enggak. Ah, setan ini bisikin gitu aja. Antum kan masih punya niat dosa yang lainnya. Udah nunggu aja. Kalau sudah beres semuanya, nggak ada beresnya orang berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Maka segera antum berbuat dosa hari ini pula antum bertobat. Loh, gimana kalau besok anak dosa lagi? Besok belum tentu antum hidup. Besok belum tentu antum hidup. Yang jelas antum niat untuk tidak mengulangi, antum menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa. Kalau ada hubungan sama manusia, antum minta maaf. Kalau besok anak berbuat dosa lagi, tobat lagi. Besoknya berbuat dosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Iblis itu jemaah, dia berjanji kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan manusia semuanya. Tapi apa kata dia? Ahlaktu bani Adam bil ma'asi bil dzunub. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Bagaimana dia berbuat dosa? Wa ahlakuni bil istighfar. Tapi manusia menghancurkan aku dengan istighfar.
Maka jangan berhenti bertobat. Kemudian perbanyak amal soleh. Hindarin tempat-tempat antum melakukan dosa. Kita ini udah tahu, kayaknya anak kalau ke sana dosa meneng. Jangan. Ada cerita emak-emak yang makan di restoran, mereka kumpul lalu mereka ngomong, yang ngerasani wong bayar. Itu tidak ada yang ngerasain, ngomong tidak ada. Makan. Karena kalau ngomong biasanya ngerasani orang. Juga ada cerita, ada 3 orang yang bakhil nih jamaah, berenang. Mereka ngomong, yang mentas dhisik naktir. Sampai sekarang tidak mentas. Jadi kadang-kadang kita memang harus maksa diri kita jemaah, supaya berhenti berbuat dosa. Maka tadi ketika antum tahu di tempat itu antum berbuat dosa, hindari. Sampai ada seorang istri yang suaminya mengakuin dia berbuat dosa, naudzubillah, dia berzina, dan dia ingin bertobat. Istrinya mengatakan, "Mas, kalau engkau mau bertobat, berhenti dari kerjaan itu. Karena engkau kalau tetap di situ, engkau sudah tobat, hawanya itu panas. Di situ banyak godaan. Maka untuk benar-benar bertobat itu kadang-kala perlu hijrah. Ingat yang membunuh 100 orang, 99 plus 1. Apa kata orang alim itu? Nggak ada yang menghalangimu dari tobat. Tapi engkau itu tinggal di kampung yang jahat. Kalau balik di situ, balik lagi berbuat dosa. Apa nasihatnya? Engkau tinggalkan kampung, berangkatlah ke kampung fulan, di situ banyak orang-orang soleh. Jadi terkadang supaya kita berhenti berbuat dosa itu kita harus pindah lah. Makanya kadang-kala orang tua itu kalau anaknya narkoba ini dan itu biasanya dipindah, dibawa ke kota lain dengan harapan dia nggak ketemu lagi sama sohib-sohibnya itu. Dalam doa, ya Allah, karuniakan kami istri dan anak yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa artinya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Ya, jadi pemimpin, jadi orang-orang bertakwa. Antum bukan pemimpin orang-orang jahat. Antum bukan hanya bertakwa, tapi menjadi pemimpin, menjadi bintangnya orang-orang yang bertakwa. Kan ada orang yang mintanya itu biasa-biasa aja. Makanya kalau kita lihat ya, ada anak-anak yang sekolah atau kuliah, aduh saat yang penting lulus. Jadi dari awal dia itu doanya yang penting, biasanya tidak lulus. Tapi kalau doa, anak mau juara 1. Biasanya kalau turun itu, ya masih 5 besar. Nah, ini kita minta sama Allah dijadikan pemimpin orang-orang berimamnya. Jadi bukan sekedar bertakwa. Kalaupun turun ya turun dikit lah, tapi tetap permintaannya yang paling puncak jamaah. Barakallahu fikum. Kita sebagai pengawas di salah satu perusahaan dan kita ditugaskan untuk memaksimalkan omset perusahaan tersebut. Seringkali saya memikirkan perusahaan tersebut sampai banyak waktu di luar jam kerja, bahkan saat libur. Apakah ini termasuk uhbud dunia? Jazakallah khair. Iya jemaah, jadi orang levelnya semakin tinggi itu kerjaannya semakin sedikit, mikirnya semakin banyak. Bojo udah dipikiri, perusahaan dipikiri. Maka tolong antum silahkan berpikir, tapi ketahuilah manusia itu harus belajar skala prioritas. Mana yang lebih prioritas buat dia? Memikirkan aset dia di akhirat, memikirkan omset dia di akhirat, memikirkan keluarga dan anak-anaknya, atau dia memikirkan perusahaan? Sebagian orang fokus ke perusahaan, lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Artinya kalau antum tidak sampai menelantarkan kewajiban antum, nggak ada masalah, karena memang antum ditugaskan untuk memikir. Tapi kalau ternyata antum memikir sampai kajiannya nggak datang, istri dan anak terlantar, sampai anak-anak di rumah ngelihat bapaknya di pojokan, "Apa bapak?" Kata ibunya, "Bapak sedang mikir."
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mana izin dulu? Bismillah. Dalam waktu dekat, sebagian dari jamaah di sini akan melaksanakan pipanisasi di Lumajang. Apakah sama pahalanya antara muhsinin yang sedekah dengan nominal yang cukup besar dengan relawan yang sedekah tenaga? Mohon motivasinya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Kira-kira kalau ada orang kaya sodakoh 3 kilo pipa, 3 kilo paralon, apakah masyarakat Lumajang akan mendapatkan air? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Kenapa? Nggak ono sing masang. Ada pipa ini nggak akan berguna kecuali ada yang masang. Makanya kalau bicara jamaah, apakah sama? Nanti hitungannya persentase jamaah. Itu yang tadi sodakoh. Umpamanya sodakoh dia 3 kilo paralon. Padahal dia bisa 3.000 kilo jamaah sebenarnya. Berarti cuma berapa persen? Antum dengan waktu, dengan tenaga antum, itu semua ada hitungannya. Maka jangan bingung jamaah. Ada yang mengatakan males sana, sing oleh pahala sing paralon. Ana udah dapat pahala, kesel-keseli. Loh enggak. Bener loh, masyarakat tuh nggak akan bisa merasakan air kalau antum nggak berangkat. Jadi antum itu sangat vital sekali keberadaannya. Barakallahu fikum. Maka berangkat ke sana dan selalu berbaik sangka sama Allah. Dulu ada yang tanya ya, di Medina, ana masih ingat. Waktu kita ngaji di Medina, ada syekh ditanya, "Syekh, waktu Ramadan ya, yang dapat pahala memberikan buka orang puasa itu yang mana, Syekh? Apa yang punya duit? Kan ada yang ngasih duit. Kemudian antum yang beli, antum yang angkat, ada yang bagi. Kan antum nggak beli kan, cuma bagiin doang. Ana dapat pahala nggak sih?" Kata Syekh, "Ya Allah, Allah itu Rahman, Rahim, Karim. Allah mau kasih kepada antum itu tanpa hitungan nantinya. Antum jangan perhitungan." Nah kita kan kenal perhitungan zaman. Kayaknya yang ngasih duit sing oleh dari sana, berhenti aja. Daripada anak bagi-bagi dan dapat pahala. Semua ada hitungannya. Hitungan pada hari kiamat itu pakai apa? Pakai zarrah. Pakai zarrah, pakai sebesar biji sawi jemaah. Semua akan mendapatkan balasan. Sedekah yang paling utama itu ditujukan kepada siapa beserta urutannya. Jazakallah khair. Masya Allah jemaah. Nah, jadi kalau bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Azim, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin." Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta itu, maka yang paling pantas mendapatkan siapa? Kedua orang tua. Kemudian kerabat-kerabat. Kemudian orang miskin dan anak-anak yatim. Maka di sini hendalah antum perhatian sama orang tua antum. Cukupkan, senangkan orang tua antum. Kemudian kerabat. Karena ada sebagian orang yang baik banget sama orang lain, tapi sama kerabat sendiri enggak. Padahal seharusnya kerabat yang lebih diutamakan, baru keumuman kaum muslimin. Bagaimana memperbaiki niat yang telah lalu? Bukan diperbaiki ya, niat yang telah lalu. Bertobat kepada Allah. Kalau antum dahulu niatnya ria, antum tahu, iya Ustaz, ana dulu niatnya itu supaya dilihat mertua, ternyata nggak jadi Ustaz. Calon mertua gitu kan. Bayangkan dia sudah nggak jadi dinikahkan sama anaknya mertua, wadah dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang niatnya dunia bakal menyesal jemaah, karena manusia tidak bisa memuaskan kita. Maka anda antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla
atas apa yang antum lakukan kalau niatnya riya bukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Kita, oh ini sudah terjemah. Ustaz, saya sudah keluar dari pekerjaan ribawi. Sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Insya Allah saat ini saya sudah istiqamah. Ahibati fillah, ketika para sahabat hijrah, mereka sampai kota Madinah, itu bukan hanya nggak dapat pekerjaan, nggak punya apa-apa, rumah yang nggak punya, kenalan yang nggak punya. Dia datang ke Madinah, sebagian tidur di masjid. Sahabat Nabi, ada 80 kira-kira sahabat Nabi SAW yang tidur di masjid. Masjid Samsul Huda boleh nggak tidur di masjid? Hah? Boleh. Di mana? Oh, di luar boleh, di dalam nggak boleh. Cokoti nyamuk di Joko jamaah. Iya, artinya tidur di masjid mereka. Kemudian Nabi SAW membuat sebuah sistem. Ini yang kadang-kala kita lupa, yang namanya mu'akhah. Jadi pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang dilakukan 3 hal. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, mu'akhah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan selain kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mu'akhah itu sebuah sistem pempersaudaraan. Orang-orang beriman itu saudara kan? Tapi Nabi bikin mereka yang muhajirin saudara sama yang ansor. Saudara yang di awal Islam saling mewarisi. Karena Nabi tahu SAW ini orang-orang muhajirin nggak punya siapa-siapa, kerjaan nggak punya, gimana mereka hidup? Rumah nggak punya, mau tinggal di mana mereka? Masjid belum jadi. Di awal datang masjid tuh bangun kira-kira 1 bulan Nabi SAW bangun masjid Nabi. Akhirnya dibawa sama fulan, ini engkau jadi saudaramu, dibawa sama fulan. Sampai akhirnya orang-orang Ansor menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau harta kami dibagi sama orang-orang muhajirin? Dibagi. Kata Nabi SAW, lah, jangan. Artinya Nabi melihat maslahat. Orang-orang Ansor itu pekerjaannya apa? Petani. Orang-orang muhajirin dagang. Kalau ini orang-orang muhajirin dikasih tanah suruh garap, ya belum tentu tumbuh jamaah. Maka kata Nabi SAW, enggak, tetap itu milik kalian, bas ikutkan mereka dalam hasil. Jadi mereka membantu, mereka dapat hasilnya. Nah, kita nih kalau dapat teman-teman yang baru hijrah, bagaimana sekarang kita menggandeng dia, memberikan kemudahan kepada dia. Di Jakarta, waktu itu anak usulkan kepada teman-teman di Jakarta untuk bikin sesuatu yang membantu teman-teman yang hijrah. Karena banyak teman-teman yang hijrah itu ditinggalkan sama keluarganya. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, mungkin dia besar di perusahaan tersebut, ketika dia berdagang gagal. Karena dia dulu besar disebabkan sistem. Pengalaman. Makanya teman-teman yang hijrah ini usahanya rata-rata herbal, madu herbal, terus bekam, terus ruqyah, baju koko. Dia pikir cuma itu pekerjaan, karena dia nggak paham. Ya Allah, maka di sini perlu pendampingan. Itu mu'akhah juga mendampingi. Jadi ini sahabat didampingi, bercocok tanam didampingi. Maka teman-teman di Jakarta akhirnya bikin dia namanya Tajir, ya, sebuah lembaga pendampingan, pelatihan. Karena kalau curhat sama ustadz, disuruh apa sama ustadz? Sabar. Loh, mau ngomong apa ustadz? Ustadz mau ngajari dagang, tidak ngerti pisan ustadz. Jadi ustadz memberikan ilmu, ustadz memberikan motivasi, tapi harus ada yang lainnya yang menggarap ini, jangan.
Bagaimana sekarang fulan? Gini antum kan baru keluar, antum nggak punya pengalaman. Yuk ikut yuk, belajar sama kita. Bagaimana berdagang? Maka banyak orang-orang yang sukses karena dagang bangkrut ya, habis semuanya. Karena boleh jadi memang tadi tidak ada pengalaman di sana. Maka antum bersabarlah, dan pintu rezeki itu bukan hanya berdoa, bukan hanya antum bekerja, tapi berdoa juga, tawakal juga, istighfar juga, bertakwa juga. Ada banyak hal yang bisa antum kerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum. Baik, pertanyaan terakhir. Oh ini. Dengan pekerjaan halal, sudah lama mengaji, namun merasa hidup ini tidak terlalu bermanfaat bagi sesama. Merasa minder dengan orang yang lebih soleh dan dermawan. Apa ada tips dari Ustadz? Syukron. Ahibati fillah. Ya, kalau kita lihat memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nas. Siapa orang yang paling dicintain Allah, yang paling baik? Man khairun nas, man ahabun nas ilallah. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat untuk bersedekah. Kalau nggak mampu, ya sudah, engkau berkata yang baik, engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, kata dia, ya engkau bantu orang lain. Kalau dulu di desa, anak masih ingat ya, anak masih SD itu, anak sering bantu ibu-ibu yang jualan pakai disuwun tuh ya mah. Biasanya untuk naikkan itu dia butuh bantuan. Itu kata Nabi SAW, engkau bantu orang bawa barang, naikkan ke kudanya kau dulu. Kalau ini naikkan sekedar itu kau dapat pahala sedekah gitu. Kalau nggak mampu ya Rasul, ya udah jangan ganggu orang lain. Artinya sampai titik momen antum nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, antum tidak mengganggu orang lain, itu sudah manfaat. Antum bisa lihat ya, kalau bicara kebaikan, pintu kebaikan itu banyak sekali. Pelacur ngasih minum seekor anjing, ya ampun, dosanya masuk surga. Seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan di jalan, dimasukkan surga gara-gara dahan. Maka jangan pernah meremehkan, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan. Maka kalau antum sudah seperti ini, antum kan males, merasa nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Antum datang ke masjid, orang-orang masuk masjid, antum sandalnya antum ngadepkan ke mereka. Ini kebaikan. Antum datang ke masjid, antum nggak punya uang, antum datang ke masjid di waktu duha, kan kamar mandi masjid tempat wuduknya, mungkin nggak ada yang melihat antum, tapi Allah melihat antum memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jangan pernah berkecil hati. Ya mungkin ada orang yang merasa amalan itu tidak terlalu mulia. Di Masjid Nabawi, alhamdulillah, dulu ada seorang wanita yang kerjanya bersihkan masjid. Wanita hitam, disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam pandangan sahabat, ya pekerjaannya biasa aja. Meninggallah wanita ini di malam hari, radhiyallahu taala anha. Akhirnya para sahabat mengurusin jenazahnya, memandikan, mensolati, dikuburkan. Malam itu juga nggak ngomong sama Nabi SAW. Dapat berapa hari Nabi SAW kehilangan wanita itu. Mana fulana, kata dia. Matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah, kata dia. Meninggal, kata dia. Halla adzantumunani, kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Diam saja. Pikirnya
Artinya Nabi mungkin nggak akan ingat sama perempuan itu. Ternyata Nabi mengingat. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukin. Duluni ala qabriha. Tunjukkan di mana kuburannya. Berangkat Nabi ke Baqi, jamaah. Ini orang sudah mati di kuburan. Nabi berdiri di hadapan kuburannya, sholat jenazah buat dia yang sudah ada di kuburan. Tadi mungkin sebagian orang berpikiran amalannya cuma itu. Padahal yang dia bersihkan adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Apa keutamaan memanah agar kami lebih semangat menjalankan olahraga sunnah? Ya, kalau bicara memanah ini, Allah Azza wa Jal mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Kata Allah, persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu dengan segala bentuk kekuatan. Di antara tafsir kekuatan itu, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Maka Nabi SAW sangat senang sekali ketika melihat para sahabatnya latihan memanah. Bahkan Nabi ikut bersama mereka, memberikan motivasi kepada mereka untuk memanah tersebut. Tapi bukan hanya memanah, jemaah. Boleh jadi menembak pun itu termasuk besar. Kalau memanah itu orang bisa dengan apa saja dia bikin nantinya. Tapi kalau nembak, jadi ketika ada orang memain, apa niat dia? Ketika niatnya adalah untuk menjaga apabila ada panggilan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, dia sudah siap. Jadi seorang muslim itu hendaklah di hatinya selalu ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia juga nggak pernah ngomong di dirinya, niat aku akan siap untuk membela agama Allah Azza wa Jalla kalau aku diminta, nggak pernah, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati di atas satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian orang yang berharap mati syahid, maka kalau lihat ya pahalanya orang yang mati syahid, jemaah. Orang yang mati syahid itu, jemaah, itu akan diampuni dengan awal tetesan darah dia. Orang yang mati syahid itu akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Fadail. Maka Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, bukan main-main, dia meminta kepada Allah, ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Allah akan sampaikan dia ke tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada orang yang tidak mau punya anak banyak, bukan karena takut rezeki anaknya, karena Allah sudah menyabinnya, tapi orang tersebut khawatir tidak menjaga dan mendidik anaknya. Mohon masukannya. Masya Allah, anak ini bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut. Ketika antum ingin punya anak, maka niatkan ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, dan berusahalah. Kalau tujuannya baik dan benar, Allah akan mudahkan. Gak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Catat ini, tidak ada kemudahan di muka bumi ini kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah kalau Allah berkehendak. Ada orang yang anaknya satu narkoba, satu anak. Dan ada orang yang anaknya 7 semuanya hafal Quran. Terus masalahnya di mana? Allah yang memudahkan. Makanya ketika antum mau kepingin punya anak banyak, niatkan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Bukan niat untuk berbangga-banggaan dengan jumlah anaknya, bukan. Karena ada orang yang cuma kepingin, piro anakmu? 8, aduh kalah. Anak 4.
dari istri pertama, 4 dari istri kedua, 2 dari istri ketiga. Terus berapa sudah? 10. Jadi ada orang cuma untuk berbangga-banggaan, lah jemaah. Jadi kita bagaimana minta sama Allah agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ketika minta anak sama Allah, tujuannya apa? Memperbanyak umat Rasul SAW, bukan untuk berbangga-banggaan dan baca doa Rabbi habli minas sholihin. Setelah punya anak, doanya diganti. Kalau masih ingin punya anak lagi, baca lagi, ditambah doanya. Doanya wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Kemudian yang umurnya 40 tahun ya, yang belum juga boleh baca doa yang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki di anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Haibati fillah, ana minta maaf karena kajiannya ba'da zuhur, panas-panas, tapi semoga bermanfaat buat kita semua di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.